Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Ibu Sofiatul masih seputar kitab suci ya. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Pertama, para nabi itu tidak meninggalkan namanya buku kamus. Ya, jadi kita mesti paham yang namanya para nabi itu meninggalkan kita banyak kitab. Satu kitab dia nggak tinggalin ke kita, yaitu kitab kamus. Karena kita tidak ditinggalkan kitab kamus, makanya untuk bisa mengetahui dengan pasti kata ini itu artinya apa kalau kita terjemahin, itu harus kita compare dengan pemakaian semua kata itu di mana saja di dalam Alkitab kita. Itu harus di-compare. Itu caranya para penerjemah Alkitab seperti itu. Jadi mereka compare. Misalnya kata sela yang diterjemahkan tulang rusuk, itu sela nggak cuma dipakai di Kejadian 2 aja, tapi juga di semua kata itu dia compare tuh. Nah, misalnya kata macam-macam. Nah, makanya kalau kita buka di klik Alkitab Sabda misalnya, kita klik satu kata, itu kan bisa artinya banyak, Pak. Iya. Ya kan, artinya banyak, nggak bisa satu. Kenapa? Karena kita nggak ditinggalin kamus. Itu bisa berarti begini, atau artinya begini, tergantung ini loh. Struktur kalimatnya itu lebih cocoknya di mana? Ya, nah, contoh misalnya nih, di dalam Amsal, ketika bahasa aslinya mengatakan dan ginjalku bersukaria. Kalau kita terjemahkan letterlek dan ginjalku bersukaria, kira-kira orang Indonesia baca bagaimana itu? Dan ginjalku bersukaria. Diterjemahkan elai dan jiwaku bersukaria, karena fisiologi orang purba beda dengan kita. Semua emosi apa segala macam itu dari dalam belly, out of the belly. Itu cara orang Timur Tengah. Cara orang Timur Tengah mengutarakan emosinya dengan ginjal, dengan usus, dengan jantung. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dan ginjalku bersukaria, ini orang Indonesia pusing bacanya. Nah, jadi kalau kita bicara salah terjemahan, yang mana dulu nih? Salah terjemahan yang mana? Nah, ini beda, Pak. Ini beda ketika kita konsepnya seperti Quran berbeda. Quran itu makanya kadang orang Muslim mengatakan nggak boleh diterjemahkan. Kenapa nggak boleh diterjemahkan? Karena mereka pikir bahasa Arab yang harusnya benar, pakainya pokoknya harus bahasa Arab, nggak bisa diterjemahin. Kalau diterjemahin namanya bukan Quran. Kalau Indonesia, kalau Alkitab beda konsepnya. Kenapa bisa diterjemahkan? Karena Alkitab itu bukan untuk dihafalin. Ya, bukan untuk dihafalin, tetapi untuk dimengerti. Nah, konsep mengerti ini harus ditransliterasikan dengan bagus. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Sofiatul, kita cukup senyumin saja ya. Kenapa saya berkata seperti itu? Berbicara tentang sebuah kitab suci, apakah kitab itu mengandung kebenaran atau tidak? Ini membutuhkan pembuktian yang benar-benar valid, mulai dari keotentikannya, isinya, bahasa yang digunakan, dan lain-lain. Sofiatul mengatakan bahwa kita tidak ditinggalkan kamus oleh para nabi dalam hal kitab suci ini. Saya katakan itu benar adanya, tapi untuk mengetahui hal tersebut, tentu kita sudah diberikan petunjuk untuk mengetahui hal itu.
Maka kita sebagai muslim sangat-sangat bersyukur karena Allah yang menurunkan kitab sucinya yakni Al-Quran benar-benar jelas dan komplit. Allah menurunkan firman-Nya yaitu Al-Quran melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sistem yang dipakai oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad dikenal dengan sistem mu'arrada, di mana Jibril membacakan terlebih dahulu ayat Al-Quran, kemudian diulang kembali oleh Rasulullah sampai penyebutan itu benar-benar betul. Sampai selesainya ayat Al-Quran lengkap diturunkan, yang bersamaan dengan itu pula merupakan isyarat ajal Rasulullah ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Jibril mengecek bacaan Al-Quran Rasulullah SAW berbeda dari biasanya. Biasanya 1 tahun sekali, tetapi untuk kali ini 2 kali. Nah, dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa memang Allah yang menjaga Al-Quran dengan memerintahkan Jibril untuk memandu Rasulullah menghafal ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya." Hal tersebut dibuktikan dari dulu sampai detik ini dengan banyaknya para hafiz, penghafal Al-Quran, agar kemurnian atau keaslian Al-Quran tetap terjaga. Inilah cara Allah salah satunya untuk menjaga firman-Nya. Kemudian Ibu Sofiatul mengatakan bahwa kitab suci itu diturunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk dimengerti. Saya katakan kepada Anda ya Bu, jangan ajarin umat Islam tentang hal itu. Nanti Anda akan malu dan belundar sendiri loh. Mau bukti? Sebelumnya saya tanya dulu, atas dasar apa Anda mengatakan kalau kitab suci itu bukan untuk dihafal tapi untuk dimengerti? Atas dasar keyakinan Anda atau tolak ukur Anda sendiri? Dengan statement Anda seperti itu, apakah berarti orang yang menghafal itu tidak paham? Jika klaim Anda itu sesuai keyakinan Anda, tolong tunjukkan dalam kitab Anda larangan untuk menghafal kitab suci. Nggak ada ya? Sebenarnya tanpa sadar ada sebuah hal yang terselubung dalam kitab Anda tentang menyuruh untuk dihafal. Wajar sih, Sofiatul nggak tahu soalnya nggak hafal kitabnya. Kalau ngerti ya, lihat aja ntar pembuktiannya dari Esa. Yang ada malah blunder dengan klaim sendiri. Contoh, Yakobus 1 ayat 25 yang berbunyi, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Nah, lewat ayat ini kita diajarkan 4 poin penting soal pentingnya mengetahui isi Alkitab, yaitu yang pertama, bacalah Alkitab bagi yang ingin meneliti hukum yang sempurna. Yang kedua, telaah Alkitab. Ini artinya secara terus-menerus. Yang ketiga, hafalkan Alkitab. Ini artinya jangan melupakan yang sudah kamu dengar. Yang keempat adalah respon Alkitab. Ini berarti tapi juga melakukannya. Berikutnya Wahyu 10 ayat 4. Nah, ini sebaiknya dibaca satu perikop ya, biar paham alurnya. Saya ambil ayat 4 saja untuk menghemat durasi. "Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya." Pertanyaannya, gimana tuh caranya memateraikan tanpa ditulis? Jelas ya dihafal atau dipahami. Apa saya salah kalau saya katakan dihafal? Kan enggak. Apa saya salah kalau saya katakan dipahami? Kan enggak juga. Sekarang kita balik ke Al-Quran pertanyaannya. Adakah perintah dalam Al-Quran untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran? Tidak ada perintah. Tapi ada kata Iqra yang artinya bacalah. Apakah saat itu ketika Rasulullah diperintahkan oleh Jibril alaihissalam untuk membaca, ada sebuah kertas atau kitab di situ? Sama sekali tidak ada. Artinya apa? Artinya Iqra yang artinya bacalah mengandung makna menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis atau tidak tertulis. Jadi tidak selamanya yang dibaca itu yang tertulis ya Bu Sofiatul ya. Kalau saya suruh Anda coba baca situasi di sana,
Gimana tuh bentuknya? Silahkan Ibu Sofiatul belajar lagi dengan lebih tekun dan giat ya. Nah, kemudian Sofiatul membahas mengenai bahasa kitab suci. Kalau Al-Quran jelas diturunkan dalam bahasa Arab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, ketika Allah memilih bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab sebagaimana bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW, tentu secara otomatis kita yang meyakini Al-Quran atau beriman kepada kitab itu harus mengikuti kaedah, kultur, penulisan, dan lain-lain menurut bahasa dan tulisan Al-Quran tersebut. Maksudnya begini, tiap tempat atau daerah itu memiliki bahasa masing-masing dan kulturnya. Tentu dalam hal kitab suci ini, yakni Al-Quran, kita harus mempelajarinya termasuk kultur budaya Rasulullah SAW agar kita bisa memahami maksud Iqra tersebut. Sofiatul mengatakan bahwa karena kita tidak ditinggalkan kamus kitab, maka metode yang dipakai oleh para penerjemah Alkitab adalah mengcompare. Karena kadang dari suatu kata dalam Alkitab memiliki makna yang banyak. Ini saya menggunakan bahasa saya ya untuk memperjelas apa yang dikatakan Sofiatul. Sekarang begini, dalam konteks kitab suci, ketika kita telah mengetahui bahasa kitab tersebut, maka tentu salah satu metode yang kita gunakan untuk memahami apa yang dimaksudkan suatu ayat dalam kitab itu adalah kultur orang yang memakai bahasa tersebut. Tentu dalam hal ini adalah utusan Tuhan yang dipercayakan dalam menyampaikan firman dalam kitab suci, seperti Rasulullah SAW. Saya mengambil contoh Al-Quran saja ya, karena bahasanya sudah jelas ketetapannya dari Allah. Nah, bagaimana sih kebiasaan Rasulullah dalam berbahasa Arab dan lain-lain? Makanya ada pembelajaran dalam Al-Quran. Salah satunya adalah mempelajari bahasa Arab. Di samping mempelajari bahasa Arab, kita juga perlu mempelajari kultur di Arab seperti apa, dengan tujuan agar dapat membantu memahami makna dari suatu ayat. Contoh, hamba saya. Hamba saya ini yang jika di Indonesia memiliki arti yang berarti budak, tapi jika di negara Malaysia, budak ini memiliki arti anak. Saya kasih contoh lagi yang lokal-lokal saja. Di saat orang Sunda menulis kata gelis dan dibacanya di hadapan orang Surabaya, maka orang Surabaya mengartikan sebagai cepat. Padahal bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud orang Sunda adalah cantik, indah, elok, bagus. Inilah yang saya maksudkan. Di samping bahasa, perlunya juga kita memahami kultur masing-masing. Begitu juga kitab suci. Tentu yang kita harus ikuti adalah bahasa dan kultur dari kitab suci tersebut, dan kultur bahasa yang dipakai oleh Rasulullah. Jangan dibalik. Kritik teks kitab suci itu harus mengikuti kultur daerah atau tempat masing-masing. Untuk memahami bahasa Malaysia, kita harus mempelajari dan memahami kultur bahasa mereka, seperti apa pemakaian kalimatnya dan lain-lain. Karena begini ya, hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan subordinatif. Suatu bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan atau bisa juga mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi, karena bahasa dan kebudayaan dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan itu adalah suatu sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana. Tentu dari itu semua, umat Islam di seluruh dunia tetap berpegang kepada satu bahasa aslinya, yakni Arab. Nah, terus gimana tuh Esa kalau berbeda makna di negara atau daerah lain? Dalam hal ini tentu dikembalikan kepada makna yang sebenarnya sesuai kaidah bahasa Arab dan metode-metodenya, tidak asal-asalan. Makanya saya katakan, jangan sekali-sekali mengajarkan umat Islam masalah terjemahan, karena kami ada ilmunya, apalagi konteksnya Al-Quran. Setiap terjemahan dalam Al-Quran itu kami pasti mengetahui tergantung konteks yang disampaikan dalam ayat, tanpa keluar dari kaidah makna bahasa Arab. Di samping itu, Al-Quran juga mempunyai asbabun nuzul ayat tersebut untuk lebih memperjelas suatu ayat dalam Al-Quran. Makanya jangan heran ketika melihat orang yang menunaikan ibadah haji, begitu banyaknya jamaah dari seluruh penjuru dunia.
dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan kultur yang berbeda-beda pula. Tetapi mereka seragam dalam menjalankan ibadah, apalagi sholat berjamaah di sana. Karena apa? Karena mereka mengikuti dan dikomandoi oleh satu bahasa, yakni bahasa Arab, sebagai bahasa asli dari kitab yang mereka yakini. Keren gak Bu Sofiatul? Keren gak? Keren lah, masa enggak? Sebaliknya, akan terlihat sangat miris jika sebuah kitab suci yang sebenarnya memiliki bahasa asli, dalam hal ini Alkitab, tapi bahasa aslinya dan kultur Yesus saat itu tidak dijadikan patokan umat Kristen di seluruh dunia. Makanya jangan heran kalau sampai detik ini masih menjadi polemik dalam hal keasliannya, kontradiksinya, pengarangnya, terlebih lagi penerjemah Alkitab yang berbeda-beda, maknanya, jumlahnya, dan lain-lain. Kalau para penerjemah Alkitab harus mengkompar sesuai kaidah bahasa dan kultur negara atau daerah masing-masing, ini yang merepotkan petugas, akan menimbulkan masalah yang serius, baik itu dalam hal memahami makna ayat, arti atau maknanya beragam, apalagi dalam hal penafsiran ayat akan menimbulkan sangat banyak perspektif. Contoh seperti yang dikatakan Sofiatul dalam Amsal, dan ginjalku bersukaria, diganti oleh lai menjadi jiwaku bersukaria. Nah, kalimat seperti ini kan kalimat metafora yang diungkapkan di mana mengandung suatu makna. Kalau diartikan langsung ya repot, otak bisa jungkir balik, apalagi harus merubah sesuai kultur daerah masing-masing. Atas dasar apa dan ilmu apa yang dipakai lai untuk menerjemahkan ginjal menjadi jiwa? Ilmu kira-kira atau ilmu apa? Diajarkan gak di sekolah-sekolah teologi? Bisa kebayang gak betapa amburadulnya kitab suci ini? Hal kecil dan sederhana saja deh untuk membuktikan blundernya Sofiatul ini. Penyebutan anak Allah ini dimaknai sebagai Allah itu sendiri. Jadi anak Allah sama dengan Allah. Nah ini kok terjemahannya bisa jadi gini? Tidak usah yang ke kalimat metafora dulu lah, ke anak Allah ini aja dulu. Kenapa dimaknai dan dipahami menjadi Allah? Jadi kitab suci ini dari awal sudah diterjemahkan, kemudian diterjemahkan lagi untuk mengikuti kaidah bahasa dan kultur masing-masing negara atau tempat atau daerah. Terbalik kan? Harusnya umat Kristen yang di seluruh dunia mengikuti, mempelajari, memahami, menelaah, menafsirkan, dan lain-lain sesuai dengan bahasa asli dan kultur dan zaman di mana Yesus hidup. Bagaimana mungkin seseorang dapat memahami suatu kalimat jika tidak tahu kalimat aslinya? Jangankan dalam tulisan, dalam suatu permainan komunikasi aja bisa jadi terdistorsi. 3. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 78 yang berbunyi, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahuinya. Berikutnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 46 yang berbunyi, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan menurut, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Berikutnya Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 13 yang berbunyi, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka.
dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 79 yang berbunyi, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Hati-hati loh untuk para penerjemah kitab, ada peringatan tuh. Sama halnya peringatan di dalam Alkitab itu sendiri. Ini terdapat dalam Wahyu 22 ayat 18-19 yang berbunyi, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Berikutnya Amsal 30 ayat 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Berikutnya Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Berikutnya lagi Ulangan 12 ayat 32, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Dan masih ada beberapa lagi ya ayat-ayat larangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan dalam Alkitab. Pemirsa silahkan memberikan contoh distorsi penterjemahan Bible yang melenceng jauh dari makna aslinya di kolom komentar ya, agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Saran Esa untuk Ibu Sofiatul dan teman-teman Kristiani lainnya, cobalah merenung untuk hal ini. Out of box dululah. Jangan membandingkan sesuatu keyakinan hanya berdasar tolok ukur pandangan sendiri dan keyakinan. Itu kalau Anda serius mau mencari kebenaran dan bukan pembenaran. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kafir bodoh selalu sering menelan informasi mentah-mentah. Paling gak dimasak dulu lah. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.